Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HFZ. Itu bersama saya Hafiz Novaldani. Sekarang kita akan membahas banyak tentang penugasan tentang mikroekonomi Islam. Stay tune guys. Oke guys, kita kali ini akan sedikit membahas tentang pertanyaan yang berbunyi seperti ini guys. Dalam konteks ekonomi, perekonomian diharapkan adalah perekonomian yang adil, tumbuh sepadan dan perkembangan dengan tatanan sosial yang bermoral dan beradab. Coba perhatikan lingkungan sekitar Anda dari keempat hal yang telah disebutkan kegiatan ekonomi yang mencerminkan masing-masing jati diri ekonomi Islam. Oke, jadi kalau dalam sekitar kita itu kegiatan ekonomi itu sering terjadi ya guys. Nah, jadi ini ya. Saya akan menyebutkan berbagai aktivitas ekonomi yang mengarah ke ekonomi Islam. Jadi yang pertama ada jual beli. Nah ini biasanya jual beli yang dalam bahasa Arab itu al-bai adalah kata dari bahasa Arab yang menggambarkan proses jual beli. Nah biasanya kalau di sekitar saya itu ada warung-warung, ada kios-kios, ada minimarket dan lain-lain. Nah jual beli dalam Islam. Tadi ada menggambarkan proses jual beli dalam Islam. Jadi sesuai dengan Islam lah, ada akadnya dan lain-lain. Ada definisi dari kata ini sendiri adalah menukar. Nah biasanya emang di daerah saya kan kita kalau biasanya jual beli kan ada yang menukar, ada yang mengganti aktivitas ekonomi itu. Nah itu sering terjadi di sekitar saya. Atau menjual berarti pada sebuah proses pembelian atau penukaran barang satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan proses tukar menukar, atau barter disebutnya. Di daerah saya masih biasanya di warga saya masih suka barter itu namanya. Misalnya barter kalau saya punya beras, barternya biasanya apa gitu. Nah, yang sesuai gitu loh yang kita butuhkan. Nah, itu dia. Yang kedua ada aktivitas. Ini ada salah satu dalam ekonomi syariah itu dengan istilah di mana kirot. Nah, biasanya di daerah saya kirot atau mudharabah. Nah, di mana makna dari mudharabah adalah sebuah kerjasama antara yang sang pemilik dari modal dari seorang padahal berjual beli atau berdagang. Nah, ini contohnya ada di tempat saya. Kan di tempat saya itu ada banyak pohon karet, guys. Nah, jadi biasanya itu kita punya pohon karet nih, contohnya saya punya pohon karet. Nah, tetapi yang mengambil getah itu bukan saya menyuruh orang. Jadi saya sebagai pemilik lahan itu tetapi mengerjakan orang. Nah, itu sebagai contohnya sedikit. Jadi di mana keuntungan akan dibagi bersama. Nah, jadi keuntungannya dibagi bersama dan sang pemodal memberikan modal dan pihak lainnya akan berdagang. Kerugian akan sepenuhnya ditanggung ke pihak pertama. Nah, jadi emang kalau misalnya kita mendapat kerugian itu sudah kesepakatan. Nah, pihak pertama pasti akan mengalami kerugian. Nah, dan pihak kedua hanya perlu menjalankan usaha yang modal yang telah diberikan. Nah, jadi yang contohnya tadi. Jadi kalau saya punya kebun, jadi seorang itu hanya menjalankan tugasnya. Dia mengambil getah karet tersebut. Nah, jadi ya penjelasan guys. Itu ada aktivitas ekonomi Islam di daerah saya. Itu yang mencerminkan menurut saya tentang ekonomi Islam gitu, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan.